budaya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah bisa mengikuti acara Zoom koordinasi penggerak sekolah moderasi beragama. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Muhammad Am Burhanuddin MPDI. Yang terhormat Ibu DRA Ida Safiatur Rahma MPDI, pengawas sekolah ahli mada, ahli madya, SLTP, SLA, MTS, MA, Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Ketua Tim PAISD, Ibu DRA Ida Zeti Mahmuda MPDI, Ketua Tim PAI SMP, Bapak Abdul Andika SEI MEI, Ketua Tim PAI SMA SMK, Bapak Maimun MAG, lalu yang luar biasa, Bapak Ibu Agen Penggerak Moderasi Beragama Provinsi Jawa Timur yang luar biasa, yang pada kesempatan hari ini telah bergabung untuk menambah wawasan, meluaskan pikiran, dan mendesain bagaimana untuk mengkondisikan, mencetak, membuat sekolah moderasi yang keren untuk wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adapun susunan acara rapat koordinasi penggerak sekolah moderasi Kamis 18 Juli 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hadi SAG MPDI dari SMP Negeri 1 Ajung Jember. Lalu pemaparan konsep sekolah moderasi beragama yang nanti langsung akan disampaikan oleh Ibu Safiatur Rahma. Baru kemudian nanti ada pengarahan dari Bapak Kabid Pais, Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin MPDI yang masih dalam perjalanan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, penutup dan foto bersama. Marilah kita buka acara koordinasi penggerak sekolah moderasi beragama pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
selesai. Agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Mohon Bapak Nur Hadi SAG MPDI dari SMP Negeri 1 Ajung Jember berkenan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita berdoa, kita fokuskan pikiran kita dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bergerak, bisa membentuk agen-agen dan duta-duta sebagaimana yang kita rencanakan. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ta'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima syabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa nal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahli ilmi, ahli tuqa, ahli khair wa la tazal yakum bisyarri wa dhair. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Nur Hadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara kita mulai, saya ingin membacakan pantun. Pergi kebun bareng Yahya, sambil memanen buah sukun. Indonesia banyak agama, walaupun berbeda tetaplah rukun. Yang kedua, kado mewah diikat pita, kado berisi sebuah kiamat. Sungguh indah negeri kita karena ada agen penggerak moderasi beragama. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu DRA Ida Safiatur Rahmat MPDI, pengawas sekolah ahli madya SLTP SLTA MTS MA Kabupaten Lamongan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bunda. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah siang hari ini bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ini jam-jam tidak aman ya, tetapi dengan semangatnya pelopor dan penggerak insya Allah kita tetap nyaman-nyaman saja ya demi anak bangsa yang moderat ya, atau mencetak pelajar moderat melalui sekolah moderasi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada paparan yang akan saya sharingkan. Mohon maaf sebelumnya yang terhormat Bapak Kabid mungkin yang masih perjalanan, Bapak Ibu Kasih pada bidang PAIS beserta staf, dan tak lupa Bapak Ibu penggerak dan pelopor moderasi beragama di sekolah
seprovinsi Jawa Timur yang akan mengawal nih sekolah moderasi dan menjadi role modelnya sekolah moderasi di Jawa Timur. Ya. Bapak Ibu, untuk siang hari ini saya hanya sedikit memaparkan tentang visual project untuk sekolah moderasi beragama. Namun yang saya sampaikan ini gambaran secara umum yang barangkali bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi, karakteristik, sumber daya yang ada pada sekolah masing-masing. Jadi ini gambaran ideal aja, ya, jangan dijadikan hal yang memberatkan, karena saya yakin Bapak Ibu bisa lebih berkembang dan lebih kreatif untuk menggali potensi yang ada pada sekolah masing-masing, ya. Dan saya paham yang bergabung di Zoom ini kan bukan kepala sekolah ya, pengampu kebijakan, tetapi guru PAI yang barangkali mempunyai keterbatasan untuk menentukan sebuah kebijakan. Tetapi mungkin dari modal gambaran yang nanti saya paparkan, Bapak Ibu bisa memberikan gambaran dan solusi kepada kepala sekolah setempat tentang bagaimana untuk mencetak kader-kader yang moderat, kemudian di bawah naungan sekolah moderasi beragama ya. Nyuwun sewu, nyuwun izin Pak Yudi, saya langsung share screen mawon. Ya, ini action plan kita untuk melakukan penguatan moderasi beragama di sekolah yang tentunya bisa dilakukan oleh guru PAI. Kelihatan enggak Pak Yudi? Kurang besar? Kelihatan, muncul Bu, muncul. Kelihatan ya? Oke. Jadi action plan ini tidak baku Bapak Ibu ya, nyuwun sewu, ini sekedar rencana yang di dalamnya ada program sampai kepada indikator dan alur kegiatan. Nah, action plan ini Bapak Ibu bisa memodifikasi, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Tidak semuanya mesti bisa kita lakukan, tetapi saya yakin dari action plan ini Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah masing-masing ya. Jadi ada beberapa program yang kita bahas hari ini yang muaranya adalah bagaimana mencetak pelajar moderat, kemudian di bawah naungan sekolah moderasi. Yang pertama untuk menciptakan sekolah moderasi, ini program yang pertama. Tentunya di sini tujuannya adalah menciptakan sekolah yang mengintegrasikan dan membudayakan yang paling penting ya, membudayakan nilai-nilai moderasi beragama pada semua program. Harapannya nanti dari sekolah moderasi ini tidak hanya mengintegrasikan, yang paling penting adalah membudayakan, karena membudayakan ini yang akan nanti menghasilkan ya harapan-harapan agar anak-anak kita menjadi anak-anak atau pelajar yang moderat dan sekolahnya menjadi sekolah moderasi, tidak hanya sekedar simbol-simbol ataupun program-program saja. Benar-benar karakter itu muncul menjadi karakter anak-anak yang moderat. Itu harapannya. Nah, adapun indikator keberhasilan dari kegiatan program sekolah moderasi ini, yang pertama adalah meningkatkan budaya implementasi nilai moderasi beragama, rendahnya kasus dan isu-isu intoleransi dan kekerasan di sekolah, kemudian sekolah akan menjadi inspirasi atau sekolah rujukan untuk implementasi moderasi beragama. Nah, bagaimana kegiatannya? Ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Pertama, dengan mengintegrasikan program nilai-nilai moderasi beragama pada program intrakurikuler. Bagaimana alurnya pada kegiatan ini? Yang pertama, guru menyusun rencana pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama.
Karena Bapak Ibu adalah guru PAI, jadi lebih pas. Meskipun sebenarnya integrasi nilai moderasi beragama ini karena kewajiban oleh semua guru, jadi semua guru wajib sebenarnya. Tetapi karena Bapak Ibu adalah role model untuk implementasi nilai moderasi beragama di sekolah, jadi kita bisa memulai dari Bapak Ibu guru PAI, ya. Kemudian setelah itu guru PAI memberikan pengenalan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama, integrasi pada mata pelajaran. Ini bisa dilakukan menggunakan pendekatan atau metode problem solving, Bapak Ibu. Jadi anak kita zaman sekarang itu lebih dikaitkan dengan tujuan pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi kompetensi yang kreatif, ya, itu melalui pembelajaran atau pendekatan problem solving. Dengan menggunakan metode game juga bisa, bermain peran juga bisa, simulasi juga bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan jenjangnya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu pada saat pembelajaran, metode dan media pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai moderasi ini bisa diintegrasikan pada mapel, pada topik apapun. Ya, hanya nanti medianya, metodenya yang barangkali kita tambahkan. Jadi kita sisipkan misalkan pada hari ini ada topik pembelajaran tentang apa ya, tentang di PA itu ada topik apa, akhlakul karimah misalkan, ya. Nah, dari topik itu nanti kita mengintegrasikan nilai-nilai moderasinya dengan menggunakan metode problem solving atau pemecahan masalah, ya. Jadi banyak nanti yang bisa kita contohkan media-medianya, ya Bapak Ibu, di mana dari media itu kita bisa menyisipkan, ya, nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian apa saja ini, guru memberikan pengenalan nilai moderasi beragama melalui studi kunjung objek yang berhubungan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Bila mungkin ini dilakukan, monggo dilakukan, ya. Bila tidak mungkin, mungkin bisa kunjung objek melalui visual, Bapak Ibu. Seperti anak SD, ya. SD pernah mengetahui tentang objek keberagaman dalam moderasi beragama, baik itu keberagaman tentang agama apa saja, kemudian tempat ibadahnya seperti apa, kemudian bagaimana budaya-budaya pada bermacam-macam agama, ya, termasuk tokoh-tokoh agamanya. Nah, ini yang dimaksud dengan studi kunjung objek, tidak harus secara langsung datang kepada objek, diajak ke gereja, diajak ke pura, dan lain sebagainya. Jadi studi kunjung objek ini untuk anak SD bisa dilakukan menggunakan visual, ya. Jadi didatangkan ke kelas kita melalui video, ya. Kita kenalkan kepada mereka bagaimana keberagaman agama di negara kita, keberagaman budaya di negara kita yang akan semakin memperkaya pengetahuan dari peserta didik dan menambah kecintaan anak didik kepada negara kita. Itu. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran, di sini ada modul moderasi beragama ini sudah ada dari Kementerian Agama, ya. Ada buku moderasi beragama juga sudah cukup untuk menambah pengetahuan kita dan mengintegrasikannya pada mata pelajaran. Kemudian ada mungkin video-video, ada poster, ada couple cards. Ini biasanya digunakan untuk mencocokkan atau menjodohkan, ya, pada mata pelajaran. Mungkin ada nilai moderasi beragama pada kartu yang A, kartu B-nya itu pasangannya adalah kasus-kasus yang barangkali
ada di sekitar anak-anak yang bisa kita angkat menjadi sebuah problem, kemudian kita mengajak mereka berdiskusi untuk menyelesaikan. Itu bisa juga. Flashcard ini kartu cepat ya, biasanya digunakan pada game-game. Gambar afirmasi, media simulasi, media pohon moderasi ini juga bisa. Kalau media pohon moderasi ini biasanya digunakan pada setiap saat anak-anak, meskipun pembelajaran bisa kita gunakan, tetapi di luar mata pelajaran. Media pohon moderasi ini media pohon bertumbuh ya Bapak Ibu. Artinya kita hanya memerlukan satu media berupa nanti fotonya saya sharingkan di grup ya. Saya pernah menyusun pohon moderasi karena pohon moderasi ini media yang bertumbuh. Artinya kartu-kartu yang ada pada pohon moderasi ini bisa kita kembangkan, bisa kita ganti, digonta-ganti dengan problem atau kasus ya. Sehingga anak-anak setiap hari mereka akan mempelajari apa yang ada pada pohon moderasi. Dan pohon moderasi ini ada dua macam, ada yang bentuknya manual, artinya kartu-kartu itu langsung ada di pohonnya ya, tinggal memasang menggunakan ada apa yang modelnya ada kantong kayak gitu ya, ada yang direkatkan ya, pakai double tip, ada yang digantung kayak gitu ya. Terus ada juga yang pohon moderasi digital. Jadi isinya di pohon moderasi itu hanya barcode-barcode. Jadi di daunnya, di buahnya itu isinya hanya barcode saja. Nanti anak-anak yang membawa HP bisa langsung scan barcode. Maka nanti akan scan barcode ini akan membuka kepada link yang di dalamnya di situ ada problem atau permasalahan yang ada di sekitar anak-anak, di sekitar sekolah ataupun keluarga atau masyarakat yang bisa mereka pecahkan dan dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi. Jadi ini permainan yang sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua pada sekolah moderasi itu bisa melakukan integrasi pada kokurikuler. Jadi yang selama ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, barangkali nilai P5 itu sudah banyak yang masuk ya untuk nilai moderasi beragama. Jadi nilai-nilai yang belum masuk pada P5 ini bisa kita titipkan ya kepada timnya P5 ya, sehingga nanti ada nilai-nilai moderasi beragama yang juga bisa dikuatkan itu ya. Kemudian di dalam P5 kita juga bisa memberikan masukan untuk menentukan tema maupun topik pada nilai P5 pada kegiatan P5 ini, yaitu nilai-nilai moderasi beragama sesuai dengan tema-tema yang sesuai gitu ya. Kemudian integrasi pada ekskul. Nah, pada kegiatan ekstrakurikuler ini integrasi nilai moderasi beragama pada ekskul, terutama pada ekskul pramuka dan keagamaan. Karena sekarang tidak ada lagi ekskul wajib pramuka, tetapi pramuka diharapkan masih tetap ada pada kegiatan ekstrakurikuler yang notabene kegiatan ekskul pramuka ini benar-benar mendekatkan diri kepada anak pada perubahan karakter yang lebih baik ya. Itu. Kemudian pada ekskul keagamaan. Jadi ada titik poin dua ekskul ini kita bisa menanamkan karakter-karakter nilai moderasi beragama melalui apa? Melalui program kerja atau silabusnya dari ekskul pramuka maupun keagamaan ya yang kita tanamkan di situ nilai moderasi beragama. Kemudian integrasi pada ekskul yang lain yaitu pengenalan seni budaya lokal. Nah, itu yang mesti muncul di sekolah moderasi ya. Tidak hanya seni-seni tari dari budaya luar, tetapi ada dari budaya lokal yang diangkat supaya menanamkan kepada anak-anak tentang kecintaan kepada budaya yang ada di negara kita itu bentuk dari
penanaman indikator adaptif terhadap budaya. Ya, kemudian pengenalan lagu-lagu daerah, gitu ya. Nah, ini dari mana kita mengenalkan? Karena sekarang sudah semakin luntur ya anak-anak kita terhadap budaya-budaya daerah kita ya. Barangkali di sekolah moderasi pada setiap jam-jam kosong, jam-jam istirahat itu didengungkan ada lagu-lagu daerahnya kayak gitu ya. Kemudian yang program yang kedua yaitu mendukung lingkungan belajar yang harmonis ini tujuannya bagaimana indikatornya? Nah, indikatornya pada sekolah moderasi kita mesti mendukung lingkungan belajar yang harmonis ya, sesuai dengan cita-cita dari kurikulum Merdeka. Nah, mendukung lingkungan belajar yang harmonis pada sekolah moderasi artinya sekolah menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan pribadi dan sosial siswa. Bagaimana program yang sesuai? Yaitu menciptakan lingkungan sekolah moderasi. Nah, menciptakan lingkungan sekolah yang moderasi. Nah, di sini ada desain-desain khusus ya, yang bagaimana orang mengenal sekolah itu dari luar sudah bisa apa ya, mengenal bahwa oh ini sekolah moderasi kayak gitu ya. Jadi ada desain-desain yang barangkali bisa kita lakukan di sekolah kita untuk mendukung program sekolah moderasi. Dimulai dari desain area masuk, ruang kelas, area belajar, ruang multikultural, taman dan area terbuka sampai kepada ruang ekskul, fasilitas khusus, area kantin, ruang ibadah ya. Ini semua mencerminkan pure sekolah moderasi gitu ya. Nah, tentunya ini perlu kebijakan bersama dari stakeholder yang ada di sekolah gitu ya. Tidak semuanya harus bisa kita penuhi Bapak Ibu, tetapi ada satu sisi yang barangkali bisa kita berikan masukan kepada kepala sekolah kita untuk bagaimana mengenalkan lebih dekat kepada peserta didik maupun semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah bahwa sekolah kita itu adalah sekolah moderasi, gitu ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah sarana prasarana pendukung, ada program kerja, ada kemitraan ya, karena tidak mungkin semuanya bisa dipikul sendiri oleh sekolah. Ya, ada kemitraan yang bisa dibangun dalam rangka untuk kerjasama menguatkan nilai-nilai moderasi pada sekolah moderasi sekaligus mencetak ya sekolah moderasi dan pelajar yang moderat itu. Jadi itu program pertama. Nah, khusus untuk program sekolah moderasi pada menciptakan lingkungan sekolah moderasi ini ada paparan khusus dari saya ya. Nanti saya paparkan setelah action plan ini selesai, gitu ya, biar tidak terputus. Kemudian program yang kedua, kalau tadi program yang pertama adalah kita mencetak pelajar moderat di bawah naungan sekolah moderasi, ya. Program yang kedua adalah penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi kalau sekolah moderasi ini adalah rumahnya atau naungannya, tetapi kalau di dalamnya hanya ada simbol-simbol saja, saya kira masih jauh dari harapan bahwa itu adalah sekolah moderasi. Sekolah moderasi selain ditunjang dengan sarana prasarana yang di dalamnya ada simbol-simbol, itu hanya cover ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, ya. Artinya tujuannya di situ adalah untuk membudayakan nilai-nilai moderasi beragama. Ya, tidak hanya menanamkan saja, tetapi bagaimana nilai moderasi beragama ini menjadi budaya pada peserta didik kita. Nah, indikatornya di situ adalah peserta didik mengimplementasikan nilai moderasi beragama, baik yang dilakukan di sekolah
di rumah maupun di lingkungan manapun dia berada. Kegiatannya adalah menginternalisasikan nilai moderasi beragama pada kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah. Itu ya. Jadi kalau di sekolah itu sudah ada kegiatan pembiasaan, barangkali kita bisa lebih memberikan penekanan pada poin-poin tertentu yang pembiasaan itu mencerminkan bahwa di situ ada pelajar moderat, di situ adalah sekolah moderasi, itu ya. Nah, ini dimulai dari peran pentingnya seorang guru PAI ya, yang bisa mengaktualisasikan, menginternalisasikan nilai moderasi beragama ini pada pembiasaan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendampingan pembiasaan melalui yel-yel nilai moderasi beragama setiap awal masuk atau pada kegiatan apel. Nah, yang belum ada silakan mungkin diadakan biasanya menjelang pembelajaran, pada saat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu pasti biasanya ada yel-yel ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa kita juga menyisipkan satu yel-yel moderasi beragama ramuan atau ciptaan dari Bapak Ibu pelopor atau agen yang ada di sekolah. Kemudian pembiasaan melalui media afirmasi atau poster. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan media atau poster apapun yang di dalamnya di situ adalah mengenalkan lebih jauh ya, mendekatkan lebih jauh tentang nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik ya. Yang kemarin belum kenal anak-anak dengan moderasi beragama itu apa, mereka lebih mengenal dari dekat dengan adanya media afirmasi atau poster ya, atau melalui media pohon moderasi. Jadi dari media pohon moderasi yang ada di sekitar Bapak Ibu, mungkin mereka akan lebih dekat dengan moderasi beragama ya. Jadi media pohon moderasi ini bisa nyata, bisa tidak ya. Kalau yang tidak nyata biasanya melalui banner. Saya biasanya pakai banner Bapak Ibu. Pohon moderasi ada yang bentuknya berupa kantong-kantong ya, yang dicantelkan pada gambar tersebut, dan ada juga yang berupa barcode ya. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang bentuk nyata, Bapak Ibu bisa menggunakan pohon-pohon beneran yang ada di sekitar sekolah ya, yang di pohon itu nanti kita jadikan media problem solving yang moderasi beragama yang setiap saat bisa digunakan bahan anak-anak untuk melakukan refleksi ya. Bisa menggunakan barcode yang digantung di pohon tersebut, bisa juga menggunakan kartu-kartu, banyak ya yang bisa kita kembangkan. Ini mungkin akan menjadi media yang menarik ya, karena pohon moderasi ini masih jarang ya dimiliki oleh satuan pendidikan. Kemudian pembiasaan lain ini yaitu dengan menyajikan musik atau lagu-lagu nasional pada awal pembelajaran. Kalau ini sudah banyak dilakukan ya, tetapi untuk mengenalkan lagu-lagu daerah pada jam-jam kosong barangkali masih kurang ya. Nah, ini mungkin yang perlu ditambahkan. Oke. Kemudian kegiatan yang ketiga yang mungkin bisa kita jadikan gambaran juga, yaitu modeling implementasi tentang moderasi beragama. Nah, modeling ini adalah menciptakan atau mencetak model ya Bapak Ibu ya, yang akan menjadi figur bagaimana menjadi seorang guru yang moderat, pelajar yang moderat, ya tentunya kita butuh ada seorang figur. Nah, Bapak Ibu
yang berada di room ini insya Allah bisa menjadi role modelnya bagaimana menjadi guru atau insan yang moderat. Nah, bagaimana kegiatannya Bapak Ibu? Kegiatannya di situ adalah mencetak guru moderat, mencetak pelajar yang moderat melalui agen dan duta moderasi beragama. Itu ya. Indikatornya di sini adalah guru dan peserta didik nanti akan memahami serta mengimplementasikan. Jadi tidak hanya memahami tapi dia mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dan sekaligus mereka menjadi contoh figur yang ada di lingkungannya. Nah, ini kegiatannya apa? Kegiatannya bisa berupa pengukuhan, tetapi sebelum pengukuhan nanti akan ada penguatan dulu. Mereka akan kita bekali dengan konsep bermoderasi, gitu ya. Jadi mereka harus kita pahamkan sebelum menjadi seorang figur, seorang agen, seorang duta moderasi beragama, mereka harus kita kuatkan dulu dengan konsep-konsep moderasi beragama. Karena sebagai figur atau contoh, kalau belum memahami sampai ke dalam tentang moderasi beragama, mereka terlalu dangkal nanti ya. Tuh, kemudian mereka kita ajak untuk menyusun program sekolah moderasi dan menyusun media serta model-model ya, model-model untuk pendekatan menanamkan nilai moderasi beragama kepada lingkungannya. Kalau kepada teman sejawat sesama peserta didik, berarti nanti duta yang akan melakukan. Itu ya. Nah, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk menjadi seorang agen, seorang duta, ya, yang dibutuhkan mungkin ada minimal ada PIN agen moderasi beragama. Jadi duta yang dipilih, agen yang dipilih, nanti kita berikan atribut khusus ya, supaya mereka bangga berada di lingkungannya menjadi seorang agen. Sebagai seorang duta, berarti ada contohnya selempang ya atau pin ya. Kalau pin ini murah banget Bapak Ibu pesennya. Kemarin saya pesen itu harganya ada yang 2.500, ada yang 3.000 ya. Syukur-syukur anak-anak bisa bikin sendiri nih ya yang barangkali yang sudah pernah prakteknya. Kalau pesan ya itu tadi harganya murah sekali. Jadi bangga anak-anak berada di lingkungannya sebagai seorang duta moderasi beragama, gitu ya. Kemudian selain simbol-simbol berupa pin dan selempang itu tadi, berarti mesti dilengkapi dengan video profil sekolah moderasi beragama sebagai contoh ya, contoh atau model dari sekolah lain ya, bahwa sekolah kita ini loh adalah sekolah moderasi. Berarti di dalamnya siapkan Bapak Ibu ada profil sekolah moderasi beragama yang di dalamnya ada semua aktivitas yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian melakukan publish Bapak Ibu ya, melakukan publish ini berupa publikasi dan dokumentasi kegiatan moderasi beragama baik di dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, jadi publikasi ini bisa disampaikan melalui media apapun yang dimiliki oleh sekolah atau menggunakan media sosial milik pribadi Bapak Ibu sebagai agen ya. Bisa melalui TikTok, bisa Instagramnya sekolah ya, bisa YouTube maupun Facebooknya sekolah atau pribadi Bapak Ibu. Jadi menggaungkan bahwa sekolah Bapak Ibu adalah sekolah moderasi. Kemudian membuat sentra kegiatan moderasi beragama atau base camp bila diperlukan dan bila ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang peserta didik kita tadi mencetak model generasi yang moderat sesuai dengan usianya, yaitu dengan cara pemilihan duta moderasi beragama. Nah, ini kegiatan-kegiatannya hampir sama dengan yang tadi ya, penguatan
kemudian baru nanti ada pengukuhan Duta Moderasi Beragama. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh duta pada kegiatan OSIS ya. Sebenarnya kalau di awal tahun pembelajaran ini bisa dilakukan melalui kegiatan MPLS ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak barangkali bisa di kegiatan-kegiatan OSIS ya. Di situ ada event atau kegiatan-kegiatan yang anak-anak sedang bermain untuk menguatkan nilai moderasinya melalui problem solving, melalui diskusi-diskusi ya, melalui permainan-permainan yang di dalamnya mengintegrasikan nilai moderasi beragama. Medianya bebas, Bapak Ibu bisa berkreasi. Dan anak-anak insya Allah sudah care ya dengan media-media yang akan mereka gunakan untuk penanaman nilai moderasi beragama menggunakan metode problem solving itu ya. Kalau pada anak SD, selain kalau problem solving ini masih sulit dilakukan, bisa menggunakan media model cerita, model dongeng, model permain peran ya, itu pada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi game fun ini sangat ditekankan pada penanaman nilai moderasi beragama pada tingkat jenjang TK, SD ya, karena melalui game fun anak-anak diajak untuk bermain, belajar dengan menyenangkan melalui permainan-permainan ya, tetapi di dalamnya sudah mengintegrasikan nilai moderasi beragama. Baik itu game fun yang sifatnya online, sifatnya offline, atau sifatnya manual, atau permainan tradisional. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan itu ya, supaya pembelajaran itu menarik dan menyenangkan, tetapi nilai-nilai yang kita tanamkan masih bisa kita lakukan dengan mudah itu ya. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Bapak Ibu pada sekolah moderasi kita tetap membutuhkan adanya kegiatan evaluasi dan refleksi. Ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian dari program yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada manfaatnya kita melakukan kegiatan kalau kita tidak melakukan refleksi sejauh mana kegiatan yang sudah kita lakukan ini berimbas pada sebuah perubahan karakter anak. Itu ya. Jadi kita butuh mengukur nih. Nah, mengukur ini ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua kita mengajak anak-anak melakukan refleksi. Ya. Jadi refleksi itu lebih kepada menggugah kepada kesadaran anak-anak bagaimana reaksi mereka setelah mereka mengikuti program moderasi beragama. Dari situlah kita bisa mengetahui apakah program kita sudah mengalami perubahan yang berkembang, tetapi masih bertumbuh kayak gitu ya. Jadi program berkembang bertumbuh ini harapan dari kegiatan moderasi beragama. Ya, karena kalau hanya sesaat mereka paham pada saat kegiatan saja, tetapi tidak berkembang bertumbuh nilai moderasi beragamanya, mereka tetap melakukan kekerasan, mereka tetap melakukan bullying, mereka tetap senang hidup berkelompok, tidak menghargai kelompok yang lain. Nah, ini mungkin belum memenuhi indikator yang diharapkan pada program ini. Jadi tetap Bapak Ibu selaku pelopor penggerak ya bisa melakukan evaluasi dan refleksi secara terukur ya, sehingga nanti pada saat tiba saatnya mungkin ada orang lain yang ingin mengetahui atau melakukan kegiatan penilaian ya untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan dari sekolah moderasi ini menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, Bapak Ibu sudah mempunyai bahan nih. Bahannya adalah hasil evaluasi dan hasil refleksi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa melakukan menggunakan lembar refleksi, lembar evaluasi. Ya, nanti ada contoh-contoh yang barangkali bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Ini pernah kami lakukan untuk melakukan refleksi dan evaluasi
Hasil kegiatan Matsama se-Jawa Timur ya Bapak Ibu luar biasa. Kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak kita setelah dilakukan penguatan dan ada program tentang nilai moderasi beragama, kita mengetahui perkembangan pemahaman mereka dan visi mereka ke depan sebagai pelajar moderat itu apa. Itu bisa kita gali dari lembar refleksinya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan. Nah, yang tentunya sampling ini Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi ya dan sebentar. Sebentar. Oke. Jadi apapun yang saya sampaikan dari tadi Bapak itu gambaran secara umum idealnya barangkali yang bisa kita lakukan, tetapi kalaupun Bapak Ibu masih ada bagian-bagian yang berat dilakukan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih, bisa menyesuaikan. Ya. Jadi itu. Nah, bagaimana untuk gambaran atau visual dari sekolah moderasi, Bapak Ibu mohon izin. Sekali lagi, ini hanya gambaran ya, bukan keharusan ya. Supaya Bapak Ibu tidak terbebani terlalu berat menjadi seorang pelopor dan penggerak moderasi beragama. Nah, ini desain visual sekolah moderasi Bapak Ibu. Ya, ini visual ideal menjadi sekolah moderasi ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi yang lebih sederhana, itu lebih baik ya, menyesuaikan dengan kondisi karena Bapak Ibu bukan pengampu kebijakan ya. Jadi ini gambaran saja barangkali yang bisa dijadikan bahan Bapak Ibu menyusun program untuk masukan kepada kepala sekolah. Itu saya kira kepala sekolah tidak terlalu berat ya karena ini sudah sejalan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Yang pertama pada area masuk sekolah moderasi Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari visual bangunan. Visual bangunan ini dari tampilan luar ini sudah menggambarkan simbol-simbol dari berbagai agama seperti model-model geometris. Di situ mencerminkan keragaman agama. Jadi tidak harus ada gambarnya masjid, ada gambarnya gereja, ada gambarnya pura ya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud visual tampilan dari luar ini mencerminkan simbol-simbol yang geometris kayak gitu ya. Jadi tidak harus dari luar sudah tampak ono gambar-gambarnya 5 agama, tempat beribadahnya 5 agama, tidak. Nah, mungkin visual itu Bapak Ibu bisa mendesain ya secantik mungkin bagaimana menggambarkan sekolah moderasi itu tampak dari luar kayak gitu ya. Dari gerbang utamanya, gerbang ini sudah menjadi gerbang yang ramah dan inklusif, Bapak Ibu. Artinya tidak cenderung condong kepada satu tertentu, ya. Jadi gerbang yang ramah dan inklusif ini dengan plakat atau mural, ya, yang menampilkan pesan-pesan damai dan toleransi. Ini Bapak Ibu. Jadi motif geometris yang akan ditampilkan di visual bangunan gerbang utama di situ tidak harus ada gambarnya tokoh agama, gambarnya tempat beribadah semua agama tidak, tetapi di situ ada mural yang mencerminkan gambaran atau pesan-pesan damai ya, pesan-pesan toleransi itu sudah hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kalau biasanya untuk mural ini harus merombak dinding-dinding ya menggunakan cat ya, cat minyak. Kalau itu sulit dilakukan karena memakan biaya besar ya.
bisa kita siasati mural ini dibuat menggunakan banner Bapak Ibu. Karena banner lebih mudah ya, dan kita bisa mengganti-ganti yaitu ya kalau bahannya itu banner dan mungkin lebih terjangkau dibandingkan mural ini dibuat menggunakan cat ya, cat tembok atau cat minyak. Kemudian taman di area depan pintu gerbang ya, biasanya sekolah kan ada tamannya ya, taman depan ini supaya lingkungannya kelihatan asri. Nah, dari taman itu sudah bisa kita gunakan sebagai media penanaman dan pengenalan nilai-nilai kebaikan ya yang disimbolkan menggunakan tanaman yang ada di area depan gitu ya. Jadi kalau selama ini kita menanam bunga-bunga, pokoknya nanam kayak gitu ya, sudah dibiarkan begitu saja, sebenarnya bunga pada di taman itu bisa kita jadikan sebagai media Bapak Ibu, ya media penanaman nilai moderasi beragama dengan menyampaikan simbol di tanaman tersebut. Ya. Misalkan karena bunga di sini semuanya punya ini ya Bapak Ibu, punya lambang, arti lambang itu ya. Jadi sekaligus kita mengenalkan kepada mereka. Misalkan kita menanam bunga lavender gitu ya. Kalau ada nih, kalau nggak ada bunga telang, bunga violet. Bunga telang ini bunga liar ya, tetapi bermanfaat untuk kesehatan ya. Jadi lavender, violet, bunga telang ini sebenarnya adalah lambang kedamaian ya. Jadi kalau kita punya bunga lavender di situ berarti kita buatkan tulisan ya Bapak Ibu bahwa lavender itu adalah lambang kedamaian. Maka disitulah kita mengajak anak-anak untuk selalu menanamkan ya rasa perdamaian di dalam hati kita. Ada pohon zaitun ini lambang persahabatan. Ya. Bunga kenikir, nah yang biasanya tumbuh liar ya dan mudah ditanam, bunga matahari ya. Ini adalah lambang keharmonisan dan keseimbangan. Artinya keseimbangan di situ anak-anak diajak untuk moderat ya, untuk tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri ya, ada selalu berada di tengah-tengah. Ini disimbolkan dengan bunga kenikir, bunga matahari. Ini mudah sekali ditanam Bapak Ibu. Tidak mahal maksudnya. Kemudian melati putih, ini lambang kesederhanaan, kesucian, kerendahan hati. Mawar putih ini lambang kesetiaan, lambang persatuan, dan lambang perdamaian. Jadi kalau di taman kita penuh dengan bunga, yang bunga itu sudah kita sampaikan pesan-pesan lambang dari perdamaian, keharmonisan, keseimbangan. Mungkin anak-anak lebih mengenal lebih jauh ya itu. Itu di gerbangnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana di area belajar, di ruang kelas dan area belajar di sekolah moderasi, ini desainnya tidak luput dari desain-desain yang menggambarkan sekolah moderasi. Dimulai dari warna ruangannya ya Bapak Ibu, kesan yang ditampilkan di situ warna-warna netral. Warna netral ini Bapak Ibu bisa menerjemahkan sendiri ya, artinya warna-warna yang tidak memonopoli warna dari tertentu kayak gitu ya Bapak Ibu, tapi warna netral. Kalau bisa ya, karena warna-warna netral ini sebenarnya adalah warna-warna yang menenangkan ya. Dan dekorasi serta media-media pendukung nilai moderasi, di situ ada dekorasi media afirmasi ya yang mencerminkan nilai-nilai universal pada berbagai agama ya. Bisa juga di setiap kelas di situ dilengkapi dengan pohon moderasi. Nah, ini Bapak Ibu tantangan bagi guru PAI ini ya. Bisa enggak mengajak teman-teman wali kelas ini mengajak putra-putrinya, peserta didiknya untuk membangun pohon moderasi.
Kemudian ada papan interaktif. Nah, kalau papan interaktif ini kalau di kelas-kelas itu identik dengan papan pajangan ya Bapak Ibu, yang di dalamnya di situ papan pajangannya menampilkan materi-materi seputar tentang moderasi beragama. Dan kalau bisa papan interaktif atau papan pajangan ini semua adalah karya peserta didik ya Bapak Ibu. Karya-karyanya ini bermacam-macam. Kalau di tingkat SD, TK ini berupa gambar-gambar hasil karya mereka, tetapi kalau pada SMP, SMA ini karya-karya tulis ya, ada puisi di situ, ada cerita pendek mungkin, dan visual-visual lain ya, yang menggambarkan bagaimana anak-anak itu berkreasi ya untuk mengungkapkan kecintaan mereka kepada negara dalam rangka menanamkan nilai komitmen kebangsaan, menciptakan karyanya, bagaimana anak-anak itu saling menghormati, menyayangi terhadap semua perbedaan, ya, yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi atau adaptif terhadap budaya. Kemudian meja kursi tentunya yang memungkinkan anak-anak untuk melakukan kegiatan diskusi ya atau problem solving gitu. Kemudian ruang kelas, ruang belajar sudah, ruang multikultural atau basecamp bila ada Bapak Ibu dan bila memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan bisa memanfaatkan juga ruang OSIS. Bila tidak ada, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini gambaran saja untuk idealnya seperti itu. Jadi bila ada ruang multikultural, nah ini bisa dilakukan perubahan dekorasi. Dari dindingnya di situ ada simbol-simbol agama, simbol-simbol budaya yang beragam, ya. Ada pameran budaya atau tempat-tempat anak-anak menampilkan karya-karya seni budayanya, ya. Kemudian ada tempat anak-anak menyimpan buku-buku karya seni dari berbagai kegiatan budaya dan kegiatan tradisi keagamaan. Ada juga area diskusi, area yang nyaman tempat mereka untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian ada taman dan area terbuka yang mencerminkan sekolah moderasi. Jadi taman dan area terbuka ini kan sudah ada nih di sekolah kita. Cuman bagaimana mencerminkan taman dan area terbuka ini menjadi sebuah lokasi atau area yang mencerminkan sekolah moderasi Bapak Ibu ya. Jadi taman area-area yang sudah ada ini tinggal kita namai nih dengan nama-nama yang melambangkan tentang moderasi beragama. Mungkin ada namanya Taman Perdamaian, ada gazebo persaudaraan. Ini contoh-contoh saja ya. Itu. Jadi ada simbol-simbol yang kita titipkan kepada taman-taman area terbuka yang tadi belum bernama, sekarang menjadi ada namanya. Nah, nama-nama ini coba kita titipkan dengan nama-nama yang akan kita simpulkan ya, sesuai dengan simbol-simbol pada moderasi beragama. Misalkan simbol perdamaian, ya, simbol persaudaraan untuk mencegah dari anak-anak dari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kekerasan itu ya. Kemudian cinta kepada budaya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Kemudian fasilitas khusus barangkali ruang OSIS yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, ruang OSIS ini tentunya nanti akan menjadi kendaraan anak-anak apabila tidak ada ruang multikultural. Di situ Bapak Ibu bisa menggunakan ruang OSIS atau ruang ekskul ya untuk kegiatan-kegiatan duta moderasi beragama. Tentunya ruang OSIS ini juga bisa kita sesuaikan, kita sulap menjadi ruang OSIS yang mencerminkan sekolah moderasi beragama yang di dalamnya di situ dilengkapi dengan mural ya atau gambar-gambar atau media afirmasi atau dilengkapi juga dengan program kerjanya duta moderasi
kemudian ada pohon moderasi ya yang bisa dimainkan oleh anak-anak kita. Jadi media-media semua disimpan di situ. Kemudian ada ruang perpustakaan inklusif. Ruang perpustakaan inklusif ini artinya perpustakaan yang di dalamnya itu memuat koleksi literatur yang mencakup buku-buku tentang berbagai agama, berbagai budaya, filsafat moral, atau gambar-gambar yang mencerminkan keberagaman budaya. Jadi ruang apapun di situ tidak luput dari media-media afirmasi ya Bapak Ibu. Kantin atau koperasi, nah, ini tidak luput juga dari dari penanaman nilai moderasi beragama pada sekolah moderasi. Jadi area kantin kita berarti melakukan desain nih. Kalau kantin biasanya ya seperti itu ya kantinnya. Nah, berarti bagaimana sekolah moderasi hadir dengan kantin yang moderat? Ya, ini ada desain kantin yang dengan pilihan makanan yang memperhatikan kebutuhan diet dari berbagai agama. Nah, bagaimana dekorasinya Bapak Ibu? Dinding kantin ya mesti mencerminkan dinding yang di situ ada gambaran mencerminkan keberagaman budaya ya. Dari mulai publish tentang makanan halal kayak itu, makanan sehat ya, makanan bergizi. Nah, itu semua ada pada media-media afirmasinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ruang ibadah. Nah, ini mungkin gambarannya berbeda apabila tempat atau sekolah kita adalah sekolah yang mayoritas ya, mayoritas satu agama, berarti mungkin lebih sederhana karena ruang ibadah yang ada seperti masjid atau musola tinggal kita lengkapi dengan pesan-pesan moral tentang perdamaian dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya ada kaligrafi ya Bapak Ibu, karena pesan moral di tempat ibadah ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengingatkan anak-anak kita untuk dekat dengan perdamaian, ya menjauhi kekerasan dan lain sebagainya, itu ya. Nah, di ruang ibadah ini ada ruang refleksi, ya, yang ruang refleksi ini ruang tenang untuk beribadah secara pribadi atau berjamaah ya. Ini dihiasi dengan cara-cara yang netral dan damai, tidak mengarah kepada satu kelompok itu ya. Jadi harus benar-benar netral gitu ya. Kemudian pada sekolah yang ada minoritas beragama lain ya, karena tidak mungkin menyediakan tempat ibadah berbagai agama, Bapak Ibu berarti mesti ada surat lembar MOU dengan tempat ibadah agama tertentu yang minoritas, itu ya, menandakan bahwa kita sudah mengawal untuk penanaman nilai moderasi beragama itu pada semua agama ya, itu. Kemudian instrumen pendukung sekolah moderasi selain sarana prasarana, tentunya pendukung lain yang sangat penting di sini ada visi misi sekolah ya. Jadi visi misi sekolah apakah sudah mencerminkan nilai moderasi, inklusivitas, dan toleransi? Bapak Ibu, kalau di visi misi ini sudah mungkin tidak tercantum, ya Bapak Ibu mungkin bisa menitipkan pada indikator visi misi sekolah, gitu ya. Minimal di situ ada cerminan penanaman nilai moderasi, itu sudah bagus ya Bapak Ibu. Kemudian kurikulum dan program pembelajaran, nah, berarti untuk ini insya Allah di P5 itu sudah masuk semuanya ya nilai-nilai moderasi beragama. Jadi implementasinya nanti pada kegiatan intra maupun proyek ya, pada modul ajar maupun modul proyek itu
nilai-nilai yang ada pada P5 itu sudah masuk di dalamnya, ada nilai moderasi ya Bapak Ibu. Kemudian kebijakan dan praktik sekolah. Nah, artinya sekolah mesti memiliki kebijakan anti diskriminasi dan promosi inklusivitas. Itu ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya mungkin sudah include di programnya sekolah ya. Bapak Ibu tinggal memilah saja. Apabila nanti ada penilaian sekolah moderasi, berarti ada kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu harus tahu bahwa itu sebenarnya sudah ada pada program kerja sekolah ya. Jangan sampai ada nggak program di sini tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung inklusivitas, artinya tidak membedakan layanan kepada peserta didik dalam rangka mengikuti proses pembelajaran. Nah, karena itu sudah diatur pada kurikulum, pada program kerja sekolah, Bapak Ibu sebagai pelopor, sebagai penggerak, mesti tahu ya, tahu di mana tempatnya gitu ya. Itu. Kemudian ada program pembiasaan pengembangan karakter dan pembelajaran sosial emosional. Ini program yang secara khusus mengembangkan nilai-nilai etika dan empati ya Bapak Ibu. Di mana tempatnya? Nah, kalau sekolah sudah mempunyai program tersebut, Bapak Ibu mesti tahu meskipun tidak terlibat. Jadi mesti punya program tersebut ya, supaya Bapak Ibu bisa bersanding, bekerja sama, bermitra dengan pengampu program tersebut. Kemudian partisipasi dan keterlibatan orang tua ya serta komunitas. Ini penting Bapak Ibu dalam melakukan evaluasi sejauh mana penanaman karakter-karakter kebaikan pada moderasi beragama itu sudah terimplementasi menjadi budaya dimanapun anak-anak berada, baik di sekolah atau di rumah atau di lingkungannya. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang tua ya dengan cara menggali pendapat dari orang tua tentang bagaimana karakter peserta didik. Kalau ada di rumah, itu ya, apakah mereka sudah membudayakan nilai-nilai moderasi beragama yang kita kuatkan di sekolah. Bapak Ibu bisa mengirimkan lembar evaluasinya kepada orang tua ya. Sekarang era IT ya, bisa pakai Google Form. Saya kira orang tua sudah care dengan teknologi Google Form melalui media Google Form. Apa instrumen yang lain? Refleksi dan evaluasi siswa tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian nanti contoh refleksinya yang pernah saya gunakan nanti saya sharingkan. Kemudian kegiatan ekskul dan pengayaan, penggunaan teknologi dan media, terutama media sosial yang dimiliki oleh guru ataupun sekolah, itu bisa menjadi bahan media kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan moderasi beragama agar diketahui oleh orang umum ya. Kemudian pengolahan konflik dan resolusi. Ini mesti ada dokumen SOP ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau madrasah atau sekolah sudah memiliki bagaimana SOP mekanisme yang efektif untuk menangani konflik, ya baik itu konflik internal maupun eksternal ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu konfliknya tidak hanya di dalam sekolah, tetapi kadang-kadang juga menyangkut dengan luar sekolah. Jadi mesti ada dokumen SOP bagaimana untuk penanganan konflik. Konflik macam-macam, ada konflik tentang keagamaan, budaya, kemudian karakter anak-anak. Wah, macam-macam konflik yang sekarang ini ya. Itu. Jadi pada sekolah moderasi mesti ada SOP-nya bagaimana menangani hal-hal yang sifatnya menjurus kepada konflik gitu. Jadi itu Bapak Ibu gambaran dari saya yang barangkali hal ini bisa Bapak Ibu kembangkan ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Jadi ini mungkin konsep yang boleh dikatakan ideal atau jauh dari ideal ya, tapi sedikit gambaran ini barangkali bisa membuka gambaran pemikiran kita apa yang masih kita lakukan ke depan sebagai seorang figur penggerak
ya pelopor moderasi beragama di Jawa Timur, terutama di sekolah. Jadi itu Pak Yudi paparannya, barangkali untuk selanjutnya kita bisa sharing-sharing saja ya Pak Yudi. Saya kira Bapak Ibu sudah mulai gerah nih. Loh lah kok abot tenan yo dadi sekolah moderasi padahal aku iki guru PAI. Ya, insya Allah tidak seberat itu Bapak Ibu karena yang akan kita kerjakan ini adalah hal yang mulia, akan mencetak karakter-karakter baik pada peserta didik kita. Insya Allah semua stakeholder akan mendukung apa yang menjadi rencana dan tujuan yang ingin kita capai. Itu Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ferry Yudi. Matur nuwun Ida, Masya Allah luar biasa. Ya, pemaparannya mendetail, rinci, ya, komprehensif, sistemik. Pokoknya itu tinggal mengaplikasikan di lapangan. Monggo kepada para pelopor penggerak moderasi beragama pada kesempatan yang berbahagia ini, mumpung ketemu sama pakarnya, barangkali ada yang masih belum, ada yang masih ganjal atau ada yang perlu didiskusikan. Ini monggo dari Bapak Ibu sekalian bisa raise hand atau menulis di kolom chat, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Kalau Yang tapi dengan tanggapan ini ada dua kemungkinan Pak Ferry. ya gimana Bu? Kemungkinan yang pertama itu bingung, kemungkinan yang kedua ini ngantuk. Nganu, waktu rawan nih Bun. Waktu rawan. Saya Bu dari Banyuwangi. Puasa mungkin. Banyuwangi, monggo sebutkan namanya Bapak. Banyuwangi. Oke. Monggo Banyuwangi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Ridwan dari Banyuwangi Kota Bu. Unsur SD, guru PAI SD. Monggo. Tadi saya dengarkan dengan seksama sambil leyeh-leyeh agak siar-siar. Saya fokus di tempat ibadah tadi Bu. Di tempat ibadah tadi kayaknya tertulis berkaitan dengan suasananya yang bisa digunakan untuk semua unsur. Itu maksudnya apakah tempat ibadah dari segi catnya itu juga menggambarkan moderasi. Kan sementara yang saya lihat tadi ada lavender, itu biasanya ada ungu dan seterusnya. Sementara tempat ibadah yang ada untuk di Banyuwangi ini kan mayoritas Muslim, itu sudah dicat warna hijau dan putih. Nah kemudian kalau bisa digunakan untuk berbagai macam unsur itu, apakah harus ada simbol-simbol atau cukup simbol Islami tapi hanya slogan yang berbau moderasi Bu? Maturun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan yang jauh di Banyuwangi, di ujung timur ini ya. Terima kasih tanggapannya. Leyeh-leyeh itu saya khawatir Pak mendengarkan suara merdu saya yang ketiduran Pak. Iya. Ya gini Pak Ridwan, untuk tempat ibadah yang mayoritas di situ beragama satu agama ya. Kenapa kita di sini menyampaikan yang ideal di situ dengan warna-warna yang netral? Karena kadang-kadang masing-masing kelompok agama itu punya warna favorit ya Pak, nyun sewu gitu ya. Jadi mungkin untuk menghindari dominasi dari satu kelompok, idealnya Pak itu untuk warna masjid di sekolah moderasi itu warna netral. Jadi Bapak Ibu kan paham sendiri warna-warna netral itu warna apa saja. Kemudian untuk menambah ini ya menunjukkan bahwa
bahwa itu sekolah moderasi, berarti penanaman nilai moderasi ini harus dimanapun kan ya, tidak luput dari tempat kita melakukan ibadah. Jadi ada pesan moral ya yang bisa disampaikan meskipun tidak lewat ceramah ya. Anak-anak sholat di situ membaca pesan moral itu kena dalam hatinya gitu loh Pak. Ya pesan-pesan kedamaian yang ada pada nilai-nilai moderasi beragama Pak ya bisa di apa dilengkapi di tempat ibadah kita. Tidak hanya mungkin ada kaligrafi di situ. Ya, jadi ada pesan-pesan moral lain yang kaitannya erat dengan nilai moderasi beragama. Saya kira itu tidak melanggar dari hakikat agama ya, bahkan ini memang sudah menjadi ajaran semua agama kan untuk cinta, damai, toleransi dan lain sebagainya. Ngoten barangkali Pak Ridwan, kalau ada bunga-bunga tadi lavender dan sebagainya, itu tadi di taman Pak. Ya. Di taman itu kan bunganya sudah ada macam-macam di sekolah kita ya. Jadi memanfaatkan tanaman ini sebagai media afirmasi kepada anak-anak, mengenalkan nilai-nilai kebaikan pada moderasi beragama. Bahwa melati, ada bunga melati di situ. Sayang kalau melati ini anak-anak tidak tahu tentang arti lambang bunga melati. Berarti kita taruh di situ ada tulisan bahwa melati melambangkan tentang kedamaian, kayak gitu ya Pak, dan lain sebagainya. Mungkin di Banyuwangi banyak bunga lavender atau bunga telang Pak. Nah, itu bisa kita sisipkan di bunga tersebut bahwa bunga telang ini adalah bunga yang melambangkan apa kayak gitu. Ngoten barangkali Pak Ridwan. Monggo. Oke, Bu. Terima Terus kasih, Bu. setia ya Pak di tempat. Jangan leyeh-leyeh terus kebablasan loh Pak. Nanti saya ditinggal. Liar-liar. Oke, Bu. Matur nuwun, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Monggo Monggo ada yang yang lain. Barangkali punya pendapat-pendapat yang belum saya sampaikan di Zoom ini, bisa disampaikan di sini Bapak Ibu, supaya melengkapi apa yang sudah kami paparkan tadi. Pun ini ada Pak Saiful Amin. Ini menulis di kolom. Oh, Begini ngaten. tulisannya. Paparan yang luar biasa, sangat ideal. Terkadang wewenang sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkadang terbatas, sehingga perlu kerjasama dengan rekan sejawat dan perlu dukungan dari kepala sekolah. Jadi mungkin ini statement ya, bukan pertanyaan ya, dari penguatan Iya, apa. Atau iya dari Bu Ida betul. perlu. Monggo. Betul, menurut saya memang betul. Kita guru PAI nih yang kadang-kadang punya keterbatasan ya sebagai guru PAI. Meskipun sebenarnya peran kita itu paling penting loh di situ, dengan tidak menafikan peran guru lain loh ya Bapak Ibu. Karena peran guru PAI itu paling dekat dengan penanaman karakter. Itu paling dekat. Jadi kalau guru PAI bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, Kak Ketang nyisipkan satu kartu, ya satu kartu media menanamkan nilai moderasi pada pembelajarannya guru lain, ya kan guru lain banyak melakukan kegiatan diskusi ya, yang di dalamnya ada kegiatan problem solving. Nah, di dalam kegiatan diskusi kan guru memberikan problem nih, permasalahan. Nah, kita titip satu kartu saja permasalahan yang ikut nimbrung di situ untuk dipecahkan gitu loh. Jadi otomatis guru-guru nanti akan juga terlibat dalam kegiatan ini. Jadi insya Allah kalau kita care dengan teman sejawat ya dalam rangka untuk bersama-sama bergerak ya menanamkan karakter kebaikan ini, insya Allah semua menyambut ya kegiatan tersebut. Jadi kita tinggal nanyakan kepada guru-guru siapa yang hari ini ada kegiatan diskusi ya. Diskusinya menggunakan apa? Kalau menggunakan kartu, media kartu kita sesuaikan. Kita siapkan nih kartu-kartu problem yang ada hubungannya dengan kekinian yang ada di lingkungan sekolah kita, misalkan kekerasan, bullying, intoleransi dan isu-isu lain ya yang berkembang di lingkungan kita buatkan nih isu-isu pendek dalam bentuk problem
yang nanti akan menjadi bahan diskusi anak-anak. Jadi di sela-sela anak-anak berdiskusi tentang konteks materi, karena guru sudah kita titipkan. Kalau nitipkan kartu itu jawabannya ya Bapak Ibu. Supaya guru mapel lain itu tidak terbebani harus berpikir, oh kok caranya jawab kayak gitu ya. Jadi ada solusinya nanti yang bisa dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Itu ya, jadi lebih lebih kepada mengintegrasikan itu ya metode tersebut kepada mapel lain itu. Saya kira mungkin lebih menarik ya karena terintegrasi nih. Bapak Ibu cukup membuat problem-problem yang beragam sekali tentang isu-isu yang ada di lingkungan, yang ada hubungannya dengan anak-anak ya. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu bisa menanamkan kata kuncinya adalah, jadi di problem itu misalkan mencerminkan tentang cerita anak-anak yang sedang galau karena dia habis ada bully ya, body shaming ya yang mereka terima dari teman-temannya sehingga mereka hatinya galau dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian dia memilih ingin keluar dari permasalahan yang sudah mereka terima dengan cara yang negatif ya, misalkan dia mengurung diri di rumah atau dia mau make atau dia minum obat dan lain sebagainya. Itu sebuah permasalahan yang banyak muncul Bapak Ibu yang anak-anak tidak punya solusinya. Nah, apa solusinya nanti Bapak Ibu sudah membuat ya penyelesaiannya dan kata kuncinya itu apa? Nah, kata kuncinya berarti di situ anti kekerasan itu ya. Jadi anak-anak kenal nih, oh di moderasi beragama ini ada indikator anti kekerasan gitu ya. Itu Bapak Ibu, contoh sederhananya. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain, barangkali ada yang ingin dipertegas atau dipertanyakan atau disanggah juga tidak apa-apa. Ayo Bapak Ibu semangat Bapak Ibu pelopor. Izin bertanya Pak Ferry. Monggo, Bu Monggo Anis. Bu Anis dari Nggih. Tulungagung. Yang tadi di awal Bunda Ida menyampaikan berbagai materi yang bisa kita terapkan, salah satunya kita integrasikan di mapel PAI. Nah, di sana ada yang memakai kartu, ada yang memakai games, ada macam-macam lah media yang digunakan. Nah, yang saya tanyakan di mana kita bisa mengakses itu atau paling enggak ketika kita lagi males-malesnya buat media itu aja yang kita gunakan, langsung kita scan barcode-nya gitu Bun. Iya. Terima kasih. Makasih. Oke, Bapak Ibu sebenarnya kami bergerak itu dari tahun 2021 ya. 2021 untuk menjadi penggerak moderasi beragama di Jawa Timur ya. Melalui kendaraan kami ya waktu itu. Karena saya masih sebagai ini ketua Dharma Wanita ya. Tuh. Nah, Bapak Ibu, kami sudah punya contoh-contohnya nih, ya mungkin nanti sekilas akan saya tunjukkan. Cuman contoh-contoh ini masih bentuknya sederhana Bapak Ibu. Ya, dulu di paparan pertama sudah saya sampaikan contoh-contohnya. Ada media simulasi, di dalamnya itu ada kartu-kartunya, gitu ya. Ada beberannya juga, ada buku pedomannya. Jadi kata kuncinya itu ada di situ. Kalau misalkan sebagai duta mereka sulit menjawab ini masuk apa ya, bagaimana penyelesaiannya ya, itu sebenarnya ada kata kuncinya meskipun kata kunci itu sebenarnya bisa dikembangkan kayak gitu. Jadi ada Bu nanti bisa diakses, saya sharekan ada silabusnya. Di silabus itu ada link kepada Google Drive saya, Bapak Ibu bisa mengunduh di situ. Nah, kalau sudah diunduh, coba dipelajari. Dari kartu-kartu itu masih bisa diubah, gitu ya, sesuai dengan isu-isu yang muncul di sekolah Bapak Ibu, yang isu-isu kekinian. Yang paling banyak muncul apa sih di sini ada ini yang perlu diperbaiki karakternya. Nah, itu yang lebih banyak dimunculkan dalam kartu-kartu problem itu ya. Kalau misalkan mau membuat pohon moderasi, ya ada contoh gambarnya Bapak Ibu, ya. Ada contoh medianya di situ.
tetapi di dalamnya itu barcode-nya itu sudah ada isinya, ya isinya kartu-kartu kasus. Nah, Bapak Ibu bisa bikin sendiri nih, bisa bikin tidak sulit kok Bapak Ibu ternyata. Nanti tutorial dibuka aja di YouTube ya, bagaimana tutorial membuat barcode itu ya, yang free tidak berbayar ya. Itu. Kemudian ada juga media pembelajaran digital, Bapak Ibu, banyak media-media pembelajaran yang gampang banget gawene ya. Saya tuh orang yang literasi IT-nya tidak tinggi, Bapak Ibu. Tetapi yang selalu ingin tahu itu ya. Jadi ada snake and ladder. Ini main ular tangga tapi nganggo laptop kayak gitu ya. Ada yang spin, yang diputer-puter itu Bapak Ibu, tapi tidak pakai media manual, tapi pakai laptop. Itu bisa. Itu tinggal kita isi dengan problem-problem Bapak Ibu. Jadi kita punya alat yang bermacam-macam bisa dimainkan oleh anak-anak gitu ya. Dan insya Allah bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Seperti itu Ibu, nanti contoh yang paling sederhana, yang sangat sederhana, nanti saya sharekan ya, penjenengan unduh saja melalui link pada silabus yang akan saya sharekan nanti. Ngaten nggih? Terima kasih Bunda. Oke, sami-sami. Izin Bu Ida. Monggo, Bunda, Monggo. monggo, silakan. Monggo. Nggih. Ngapunten. Jadi Bapak Ibu peserta yang hari ini ikut hadir, penjenengan karena sudah mengikuti pelatihan penggerak moderasi beragama, maka kami sangat berharap penjenengan memang betul-betul akan menjadi penggerak untuk Jawa Timur sesuai dengan jenjangnya masing-masing, yang mungkin dengan istilah lain adalah sebagai agen moderasi beragama, karena PAIS punya program unggulan yaitu untuk memberikan penghargaan terkait sekolah moderasi. Nah, penghargaan itu baru akan kita mulai prosesnya nanti Agustus September ya. Nah, sekarang ini penjenengan kami bekali dengan tadi yang dipaparkan oleh Bu Ida, yang sebelumnya juga sudah ada pemaparan. Harapan kami penjenengan itu kemudian bisa menjadi pelopor untuk bagaimana di sekolah penjenengan bisa menjadi sekolah moderasi. Walaupun nanti di sisi lain terkait dengan materi yang penjenengan dapat dari Balai Diklat kemarin, perlu kita diseminasikan kepada teman-teman kita, guru-guru PAI, sesuai dengan jenjang penjenengan masing-masing. Tetapi selain diseminasi, kami berharap nanti juga setelah diseminasi itu arahnya untuk kita bisa mewujudkan sekolah-sekolah moderasi sesuai dengan indikator-indikator yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ida. Oleh karena itu ini kesempatan yang sangat baik, kita ditemani oleh Bu Ida. Monggo penjenengan mungkin lebih detailnya supaya dengan kondisi sekolah saya yang seperti ini, apa mungkin bisa menjadi bagian dari sekolah moderasi itu. Barangkali semacam itu. Untuk Bu Ida, kemarin kami teman-teman dari jenjang SD kebetulan sudah melakukan koordinasi yang di dalamnya adalah kemudian kami ada kesepakatan, ada beberapa langkah atau hal-hal sebagai konsep supaya bisa diterapkan di sekolahan dalam rangka menuju ke sekolah moderasi itu. Antara lain teman-teman kemarin mungkin mengadakan pembiasaan di pagi hari ketika apel ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan Pancasila. Itu antara lain seperti itu. Ini nanti nyuwun masukan penjenengan, pendapat penjenengan, apakah betul semacam itu bagian bisa menjadi bagian dari kita menanamkan nilai-nilai moderasi kepada anak-anak kita. Kemudian juga ada konsep mungkin mengadakan kegiatan semacam aksi nyata yang di dalamnya ada semacam festival budaya. Jadi di dalamnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil dari implementasi kegiatan PAI dalam kurun waktu tertentu, tetapi mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Ini. Kemudian kalau tadi seperti yang Bu Ida sampaikan ya di perencanaan kan berarti harus masuk ke RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru ketika beliau-beliau mau menyampaikan materi agama. Nah ini berarti
terkait dengan RPP harus ada, gitu ya Bu Ida, supaya terencana bagaimana mengimplementasikan, menginternalisasi moderasi beragama kepada peserta didik. Itu. Apakah pemahaman saya ini sesuai dengan yang penjenengan sampaikan atau mungkin kalau ada kekeliruan mohon koreksinya. Itu Bu Ida. Kepada teman-teman, jadi kami sangat berharap penjenengan aktif, monggo silahkan ditanyakan terkait dengan tadi ya. Setelah ini penjenengan akan melakukan diseminasi terkait dengan materi yang didapat dari Balai Diklat, plus kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan sebagaimana gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh Bu Ida 2 kali pertemuan kita ini. Itu saja Bu Ida, terima kasih nyuwun masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi ini penekanan dari Bunda ya tentang follow up untuk kegiatan kita. Jadi memang secara instrumen sudah dibuatkan oleh Bunda, ada action plan yang cukup tertata tadi 1, 2, 3, 4 yang diakhiri dengan evaluasi dan refleksi. Lalu juga tadi kasih gambaran tentang visualisasi sekolah moderasi atau SMP. Nah, luar biasa ini. Tinggal kita eksekusinya di lapangan karena nanti seperti yang disampaikan Bunda tadi, PAIS Jatim ini ada program unggulan yaitu sekolah moderasi dan penghargaannya. Ini patut kita follow up di masing-masing sekolah. Monggo barangkali yang lain ada yang disampaikan. Gini, menambahkan dari Bunda tadi untuk integrasi pada intrakurikuler ya, karena memang nilai moderasi beragama itu nilai-nilai di dalamnya ya, itu tidak jauh dari nilai-nilai P5 sebenarnya ya. Itu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung nilai-nilai moderasi beragama itu sebenarnya sudah include di dalamnya intrakurikuler, di dalamnya modul ajar atau rencana pembelajaran ya. Tetapi mungkin tidak ada salahnya guru PAI monggo menggali lagi nilai moderasi mana yang barangkali belum muncul di nilai P5 ya, barangkali ini yang bisa kita titipkan nanti di guru mata pelajaran terutama di PAI kayak gitu ya. Atau lebih jauh lagi nanti kita bisa bekerja sama dengan guru mapel yang lain dengan menitipkan juga nilai moderasi beragama yang belum muncul di P5 kayak gitu. Itu kemudian pada kegiatan kokurikuler sebenarnya itu sudah sejalan ya, tadi saya sampaikan di kegiatan kokurikuler di situ pengenalan budaya lokal dengan mengadakan kegiatan festival budaya. Nah, itu sudah hal yang baik karena di situ sudah mengindikasikan satu indikator moderasi beragama sudah dilakukan, yaitu adaptif terhadap budaya kayak gitu. Ngerti Bunda? Oke, mungkin ada yang lain? Nanti saya share-kan ininya apa. Ini sudah mendekati ada nasar. Bapak Ibu jelas apa belas? Tapi insya Allah guru agama ini jelas-jelas kok Bu. Sudah dicatat semua tadi ya. 2 materi yang disampaikan oleh Bunda tadi tentang action plan dan visualisasi sekolah moderasi beragama tadi tinggal di-share nanti Bun. Konsep tadi PowerPoint dan Word-nya tadi itu sebagai pegangan. Saya senang karena dari Zoom pertama kemarin untuk yang guru TK itu banyak yang sharing secara ini ya japri ke saya terutama untuk bagaimana mengembangkan disesuaikan dengan situasi di TK-nya. Harapan saya di grupnya sekolah ini juga sama. Ayo bergerak bareng-bareng Bapak Ibu, semakin kita intens berkomunikasi, maka kita saling menguatkan kayak gitu loh ya. Jangan dipikul sendiri Bapak Ibu. Jadi ini adalah program mulia ya Bapak Ibu, program mulia meskipun ini adalah tugasnya siapa saja, tetapi sekali lagi kita adalah pelopor penanaman karakter kebaikan karena kita adalah guru PAI ya. Jadi ini hal yang luar biasa kalau kita wujudkan. Itu Bapak Ibu. Mas. Iya siap. Mungkin menambahkan saja supaya nanti Bapak Ibu guru PAIBP di masing-masing sekolah yang pada siang hari ini ada penguatan secara hukum, barangkali saya mengusulkan dari PAIS bisa membuat surat tugas Bun atau
apapun bunyinya sebagai penguatan ketika teman-teman ini di sekolah itu bisa melakukan enak gitu loh. Jadi tidak dikira lapos ya, kan penting juga jika orang-orang itu loh kita punya tugas. Nah, ini tugasnya sebagai pelopor penggerak. Nah, seperti itu supaya, Ya, supaya nanti lebih enak. Barangkali itu sebagai langkah awal kita untuk menggerakkan minimal di sekolah kita dulu sebelum kita membuat atau membentuk agen-agen sekolah. Karena kita kan sudah mendapatkan apa namanya sematan sebagai pelopor penggerak moderasi beragama. Itu ya. barangkali Setuju Pak Ferry, barangkali lebih ditekankan kepada SK ya, SK sebagai tim penggerak, karena itu barangkali ada nilai kreditnya nanti ya. Sekarang nggak pakai ini ya, tapi kalau ada SK, ada apa itu sertifikat ya, itu sekarang lebih banyak, lebih dihargai gitu seperti itu. Jadi kita buatkan SK Kakanwil bahwa teman-teman ini menjadi agen moderasi beragama Jawa Timur gitu ya Bun? Ya, monggo istilahnya nanti bisa disesuaikan apakah yang di Kanwil ini adalah penggerak dan pelopor, mereka yang akan menciptakan agen di sekolahnya, kayak gitu, dan menciptakan duta di sekolahnya, monggo terserah bidang nanti bagaimana memaknai dan mengkatai apa yang dimaksud itu. Monggo silakan Bunda. Siap-siap. Tinggi. monggo Bunda. Jadi seingat saya memang pertemuan Zoom yang pertama itu memang pelopor ini akan mendeseminasi kepada sekolah-sekolah di kota kabupaten masing-masing untuk membentuk atau mencetak agen-agen gitu Bun. Jadi Betul. alangkah indahnya jika nanti teman-teman yang hadir pada siang hari ini itu mendapatkan landasan hukum. Jadi enak ketika dan itu terstruktur nanti biar enak geraknya juga. Itu Oke. barangkali. Ya, bagus ini. Saya mau tanya mungkin. Monggo Pak Zainal. Nggih. Dari mana Berkait Pak Zainal? dari Kabupaten Madiun. Oh, nggih, monggo. Terima kasih waktunya. Menindaklanjuti yang tadi disampaikan panjenengan-panjenengan yang dari PAIS, semoga Bunda Ida atau mungkin juga dari teman-teman yang lainnya. Terkait dengan rencana nanti ada sekolah penggerak, nampaknya insya Allah saya yakin, Moderasi, Pak. insya Allah kita teman-teman antusias. Bukan Cuma yang sekolah menjadi penggerak, Pak. apa? Masya Jangan Allah, sekolah pangapunten. penggerak. Sekolah moderasi. Nggih, Iya, sekolah pangapunten. moderasi. Nggih, nggih. Kemudian ini kaitannya dengan yang menjadi item penilaian. Di situ harus ada tempat ibadah minimal ibadah ini. Apakah itu harus bentuk bangunan permanen atau bisa dimodifikasi? Nah, sementara kalau sekolah kami, sekolah saya, itu insya Allah kalau untuk moderasi beragama, insya Allah sudah sosialisasi. Artinya sosialisasi sudah menanamkan bagaimana anti kekerasan, bagaimana kita saling toleransi. Kebetulan untuk yang nonis di sekolah kami itu ada sekitar ya 20% lah ngaten Bu. Cuma bangunan ibadah yang ada memang baru masjid saja. Apakah bangunan itu yang lain, apakah harus permanen seperti miliknya yang mayoritas? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, oke Pak Zainal. Untuk yang minoritas itu Pak, kalau tidak memungkinkan kita untuk menyediakan di semua tempat ibadah yang beragam, kita ada bukti fisik MOU Pak dengan tempat ibadah yang mereka anut, agama yang mereka anut. Jadi itu sudah menguatkan bahwa kita juga melayani, meskipun kita tidak bisa menyediakan, tapi kita melayani bahwa kita sudah kerjasama nih dengan gereja. Jadi anak-anak nanti satu waktu mereka akan ibadah, mereka ke gereja, kayak itu gereja di mana anak-anak mereka melakukan ibadahnya, gitu Pak. Kemudian ada yang agama lain itu silakan kita MOU. Kamu biasanya ibadahnya di mana? Kami akan kerjasama supaya nanti kami ada secara moral kita tidak melakukan pembiaran mereka melakukan ibadah dimanapun, tetapi kita punya layanan gitu loh ya. Kan kita sekolah inklusif ya, yang ingin
sekolah ini benar-benar menegakkan inklusivitas. Jadi tidak hanya melayani yang beragama Islam, tetapi mereka terlayani dengan cara kita menjalin kerjasama dengan tempat ibadah yang mereka anut, kayak gitu. Ngoten Pak, barangkali jalan keluarnya. Mungkin ada teman-teman lain yang punya solusi, monggo. Terima kasih, cerdas. Nggih, siap, tidak lanjuti. Monggo. Yang dari Lamongan ada nggak di forum ini ya? Ada nggak peserta dari Lamongan ya? Monggo Lamongan, acungkan tangan. Lamongan Megilan. Lamongan ini dekat dengan saya kan, nanti kita bisa saling ini ya, Kak, bisa ketemu intens gitu loh kalau ada yang ingin dibicarakan. Dan yang lain barangkali pas lewat di Lamongan mau mampir di kantor saya, monggo. Maksudnya kantor Kemenak. Mas Andika ini sering ini ke Kemenak Lamongan nih, tapi tidak pernah mampir ke rumah saya. Ye. Bapak Ibu gimana? Cukup atau ada yang ditanyakan Halo? lagi? Sudah cukup kiranya Bapak Ibu? Ya, monggo kita lanjutkan dengan sharing di WA Group ya Bapak Ibu. Jangan pernah sungkan untuk sharing, karena itu akan lebih menambah perbendaharaan bagi saya ya, supaya saya terus berproses, berpikir untuk tetap bermoderasi Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih Bidang Pais memberikan lahan bagi saya untuk menimba ilmu dan mengembangkan ilmu dan sharing ilmu kepada penjenengan, karena bagi saya dimanapun kami berkarya itu adalah lahan yang barangkali membuat saya semakin sering untuk belajar. Itu Bapak Ibu tentunya banyak kekurangan, yang melengkapi adalah nanti Bapak Ibu ya yang menyempurnakan. Jadi insya Allah pertemuan kita ini terus akan kita kembangkan Bapak Ibu ya, untuk ada kegiatan-kegiatan lain, karena ini baru cover ya, baru covernya, kita belum diskusi sampai kepada intens di dalamnya ya Bapak Ibu, karena banyak isu-isu yang perlu kita bahas dan kita cari solusinya ya, yang tentunya dengan menggunakan sharing kita akan menemukan solusi tersebut ya, karena moderasi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman semakin sulit, berarti moderasi juga yang dihadapi juga lebih sulit Bapak Ibu. Tapi dengan bersama-sama kita sharing, jalan keluar bisa kita ciptakan. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bidang Pais ya yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, rangkaian demi rangkaian acara pada setengah hari ini telah usai. Ya. Saya tidak perlu mengulas kembali, yang penting nanti minta tolong Bu Ida, 2 materinya ditunggu teman-teman. Lalu dari Pak Ijatim surat tugas ke Kemenak Kabupaten Kota kita agar kita bisa melakukan aksinya. Kiranya itu pertemuan pada siang hari ini, nanti kita bertemu di event-event selanjutnya. Kita akhiri. Ada foto bersama Pak Andika? Iya Pak. Terus teman-teman yang belum isi daftar hadir, iya, Pak, monggo foto dibuka. Ye, dibuka fotonya. Nah, ya. Saya hitung Pak Andika yang jepret ini, bagian penjepretan. 1, salam moderasi. Nah, moderasinya. Oke. 1. Oh, Bang Ferry sudah pindah ini dari kelas ke mobil. 3. Iya, saya pindah posisi Pak, mohon izin. Aman tapi. 1, 2, 3. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin mundur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngisi daftar hadir hanya 12 orang ya, yang rawuh banyak ini. Mohon untuk mengisi daftar hadir, nggih.
Oke, siap Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Semangat Bu Ida. Jusnya seger jusnya. Ayo Buyar. Daftar hadirnya menyusul. Masih di jalan. Baterainya habis. Pulang Bu Dwi. Terima kasih Bu Ida, Bu Muji, Bu Mujayana. Ya, apa sapa ini lagi? Ala.